kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat yakin dan percaya kalau kami hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan menjaga kami, melindungi kami. Kami tahu Tuhanlah yang selalu memegang tangan kami, tidak pernah melepaskan kami. Bapa, sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara dalam Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan aman dalam perlindungan Tuhan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur pasal 27. Dalam pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Ulangan pasal 14-16. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 27 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Manusia di dunia ini selalu berusaha mencari rasa aman. Namun, tidak ada tempat yang betul-betul aman selain berlindung dalam naungan Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Bandingkan dalam Mazmur 91. Dalam Mazmur 27 ini kita akan belajar betapa amannya tinggal dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Dalam Mazmur ini, pemazmur menggambarkan perlindungan Tuhan bagaikan terang dan benteng. Jika Tuhan menjadi terang dan benteng kita, maka kita akan aman dari segala gempuran musuh kita. Dalam Mazmur 27, Daud menyatakan bahwa ada banyak tantangan yang datang dari mana saja yang mungkin terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tantangan itu bisa datang dari orang-orang di sekitar yang berniat jahat untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita dalam ayat yang kedua. Masalah atau persoalan yang sedang terjadi dan kita alami dalam ayat yang ketiga. Ditinggalkan oleh orang-orang terdekat dan yang kita kasihi dalam ayat yang ke-10. Orang-orang yang iri dengki dan yang berusaha memfitnah kita dalam ayat 12. Dan masih banyak lagi. Sikap dalam menghadapi semua itu adalah harus tetap percaya kepada Tuhan dan terus bertekun mencari Dia. Melalui Mazmur ini, kita juga belajar menghadapi pergumulan dengan melakukan nyanyian sukacita. Mengapa? Karena pemazmur mengimani bahwa segala ancaman dan kebutuhan hidup ini akan dibatasi oleh Tuhan sendiri. Pemazmur menyatakan Allah sebagai terang dan benteng keselamatan dan kekuatan, maka tidak ada alasan baginya untuk merasa takut dan panik. Ketentramannya tidak dengan syarat-syarat lahiriah, tetapi tanpa syarat. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimana cara agar kita dapat merasa aman dalam lindungan Tuhan? Tentu jawabannya adalah hanya dengan menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita. Benteng adalah bangunan tempat berlindung, bertahan, dan tembok untuk menahan serangan musuh. Mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita? Yang pertama, sebab ada musuh dalam ayat 2-3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Belajar dari kehidupan Raja Daud, seperti manusia biasa lainnya, dia pun juga memiliki musuh dan lawan-lawan yang membahayakan nyawanya pada masa itu sebagai seorang raja di Israel. Daud dikhianati dan hendak dibunuh oleh anaknya sendiri. Absalom pengikut-pengikutnya, bahkan ia juga ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Selain memiliki musuh dan lawan, Daud juga memiliki kesulitan-kesulitan dari yang paling kecil sampai yang paling besar sekalipun. Seperti halnya Raja Daud, kita pun yang hidup pada masa sekarang juga memiliki musuh,
yakni si jahat yang siap untuk membunuh kita, bahkan ketika kita ada dalam kandungan ibu kita. Dalam Efesus 6 ayat 12 dan 1 Petrus 5 ayat 8. Dan musuh kedua kita adalah orang-orang dengan maksud jahat. Namun satu hal yang pasti, Tuhan berjanji kepada kita bahwa senjata mereka tidak akan berhasil untuk menghancurkan kita. Sebab Ia yang akan menghalau semua hal buruk itu dari hidup kita. Dalam Yesaya 54 ayat 17, Dialah benteng hidup kita. Lalu yang kedua, agar mendapat perlindungan dalam ayat 4-5. Daud merindukan rumah Tuhan, sebab di dalam rumah Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam ayat yang kelima. Dengan kata lain, kita dapat berkata bahwa dalam rumah Tuhan, sebenarnya kita sedang ada dalam perlindungan Tuhan. Wujud rumah Tuhan dalam hidup kita adalah tempat atau situasi di mana Tuhan hadir dan berkuasa. Kita memberikan otoritas penuh kepada Tuhan untuk berkuasa atas hidup kita. Ketika rumah Tuhan terwujud, maka perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Kristuslah yang menjadi bait Allah, tempat hadirat Allah bagi kita. Di dalamnya kita tahu bahwa meskipun kita dihancurkan, harapan kita akan dunia yang baru tidak sirna. Tetapi pada umumnya, jika kita diserang bukannya kita akan hancur, melainkan harga diri kita yang terancam. Makin kita berlindung pada Kristus, semakin kita akan menyadari bahwa di dalam Dia kepala kita akan tetap tegak, sekalipun kita difitnah atau diremehkan. Hal itu semestinya didukung dan dikuatkan dalam persekutuan, yang juga merupakan bait Allah atau tempat hadirat Allah. Ketika kita membawa persembahan syukur atau pengakuan percaya kita atas perlindungan Tuhan, harga diri kita dikuatkan oleh dukungan saudara-saudara kita berdasarkan Allah sebagai terang, keselamatan, dan benteng hidup kita. Lalu yang ketiga, sebab ada kemenangan dalam ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat tersebut ditulis dengan kalimat jelas, yakni, sekarang aku menang atas musuh. Seperti Daud dalam perlindungan Tuhan, ia penuh dengan kemenangan. Jadi dari kisah hidup Daud ini, kita dapat belajar sebuah prinsip hidup dari firman Tuhan, bahwa kemenangan kita ada pada Tuhan. Andalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 20 ayat 1-10. Refleksi kita pada hari ini, ada jaminan yang pasti dari Tuhan Allah kita, Sang Pemilik, Pemberi, dan Pemegang kendali kehidupan kita. Karena itu, teruslah berlindung kepada Tuhan, sebab perlindungannya membuat hidup kita aman dan damai. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami Tuhan, dan kami selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ada jaminan yang pasti dari Engkau, Allah pemilik kehidupan kami, pemberi dan pemegang kendali atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami terus berlindung kepada Tuhan, sebab perlindungan Engkau membuat kami hidup dan aman dan damai di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.